Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 2010641028 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Adapun untuk bersuci dari hadas kecil ada dua cara, yaitu berwudhu dengan tayamum. Syarat sahnya sholat diantaranya adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil dapat dilakukan dengan berwudhu dengan air yang suci, tidak mengandung kotoran yang dapat menimbulkan penyakit. Menghilangkan hadas kecil dapat juga dilakukan dengan tayamum, tidak ada air karena sakit atau dalam keadaan darurat. Yaitu pertama-tama tata cara berwudu akan saya jelaskan tata caranya. Pertama-tama kita membaca bismillah dulu serta niat dalam hati untuk membersihkan hadas kecil karena Allah semata-mata, dan berharap kepada Allah agar dosa kita dapat diampuni. Adapun niat wudu yaitu nawaitul wudu aliraf bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu aliraf'in hadasil aswari fardhalillahi ta'ala. Yang kedua, setelah membaca niat, membasuh telapak tangan 3 kali sambil membersihkan jari-jari tangan. Selanjutnya berkumur sambil menghisap air ke dalam hidung bila kita tidak berpuasa. Jika berpuasa, hendaknya kita tidak berkumur-kumur atau menghisap air dalam hidung. Selanjutnya membasuh muka 3 kali, membersihkan kotoran yang ada di sudut mata dan jenggot. Jika kita berjenggot, adalah suatu kebaikan apabila dapat melebihkan bagian muka yang dibasuh. Selanjutnya setelah membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan sampai siku, melalui tangan kanan 3 kali, dan setelah tangan kanan lanjut ke tangan kiri 3 kali basuhan. Setelah membasuh tangan, membasuh kepala dengan air 3 kali, mulai dari ubun-ubun ke tangkuk ubun-ubun di belakang. Yang selanjutnya setelah mengusap kepala dengan air, selanjutnya mengusap kedua telinga luar dan dalam sebanyak 3 kali menggunakan air. Lalu setelah membasahkan telinga, yaitu membasuh kedua kaki minimal sampai mata kaki dengan cara menyiramkan air yang bersih tadi. Usahakan sela-sela jari kaki kita juga terkena dari siraman air tersebut. Lalu setelah berwudu, kita membaca doa, yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tadi beberapa tata cara berwudu. Dan selanjutnya akan saya menjelaskan sedikit tentang tata cara tayamum. Tayamum dapat menggantikan wudu dalam keadaan darurat, atau daruratnya itu tidak ada air, jauh dari air, dan dalam keadaan darurat lainnya. Pertama, membaca bismillah, meletakkan kedua telapak tangan kepada benda atau tempat yang berdebu, bersih. Debunya itu bersih, harus bersih dan dijamin suci. Kedua telapak tangan tersebut dihirup atau ditepukkan, kemudian diusap ke muka.
Dan selanjutnya kedua telapak tangan, tangan kiri menghusap punggung telapak tangan kanan dan sebaliknya, tangan kanan menghusap punggung telapak tangan kiri. Dan di sini dan selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang cara mandi junub. Mandi junub itu dilakukan apabila kita suami istri melakukan hubungan seksual bersetubuh dan atau keluar mani karena mimpi basah atau karena hal yang lain, atau baru selesai haid nifas. Bagi orang perempuan disebut hadas besar. Apabila hendak sholat maka diwajibkan bagi kita mandi besar dengan cara yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Ada beberapa cara mandi wajib atau mandi junub ya. Mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil berniat karena Allah. Selanjutnya setelah berniat membasuh kedua telapak tangan, membasuhkan kemaluan dan sekitarnya sampai bersih dan berwudu, lalu menyiramkan air seluruh tubuh sambil membersihkan bagian anggota tubuh. Bagi Anda yang tidak dapat menggunakan air dingin, maka tidak apa-apa, air tersebut dihangatkan terlebih dahulu. Jika mungkin penjelasan sedikit dari tata cara berwudu, tayamum dan mandi wajib yang saya jelaskan. Sebelumnya kita harus tahu kalau apabila kita hendak bersolat, berngaji, kita itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Setelah kita suci dari hadas besar, hadas kecil tersebut, maka ya kita bisa menjalani sholat. Kalau kita masih belum suci dari hadas besar dan kecil, kita tidak diperbolehkan sholat atau mengaji karena bisa jadi dosa. Mungkin sekian dari saya atas nama Muhammad Fikri, NIM 2010641028. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.